Halo semuanya, mungkin hari ini aku mau coba sesuatu hal yang baru ya, dalam merekam suara. Ya ini ada baiknya juga aku harus memikirkan handphone di depan, kemudian di sampingnya itu ada pencahayaan yang sangat bagus ya. Aku mulai dengan memasukkan headset di telinga. Ya, aku mengira dan aku memprediksi ini semuanya berhasil. Jadi suara aku terekam dengan baik dan handphoneku juga bisa menerima uh, rekamannya yang bagus begitu. Ya tujuannya untuk bisa diupload lah. Karena hidup ini kan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ketika kita itu ada di dunia, ya mestinya kita harus berpikiran kira-kira apa nih yang bisa membuat kita memiliki pahala, mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Jadi untuk hari ini aku mau menyampaikan, kayaknya aku harus melaksanakan beberapa kegiatan yang seharusnya acuannya itu kepada memperbanyak pahala. Ya, ibarat kata ini sesuatu hal yang jarang dilakukan orang banyak, bahkan ini dilakukan oleh orang-orang tertentu aja begitu, orang-orang yang peduli terhadap kehidupan akhiratnya di dunia, di akhirat nanti. Makanya orang-orang yang peduli terhadap kehidupan akhiratnya ke depan itu dia memikirkan nih bagaimana caranya di dunia ini begitu bermanfaat. Kalau dari sisi finansial yang banyak ya, manusia itu ada yang memiliki finansial yang banyak, sedang ada yang kecil diberikan. Bagi aku sendiri itu adalah suatu hal yang sifatnya itu cobaan ya. Orang banyak duit itu juga cobaan. Cobaannya kenapa? Ya duitnya ini dialokasikan untuk apa? Kalau duitnya ini dialokasikan untuk hal-hal untuk mencari pahala, meningkatkan kualitas ibadahnya, ya justru ini bagi aku adalah orang-orang baik ya, orang-orang terpilih lah untuk bisa melakukan suatu hal yang lebih bagus lagi, karena dia memprioritaskan akhirat. Makanya ada ungkapan bahwa orang-orang yang memprioritaskan kehidupan akhiratnya yang lebih baik, maka kehidupan dunianya itu akan tercukupi semuanya. Ya ngomongku ini sebenarnya ya ada modal-modal kayak ustadz segala macam, tapi menurutku ini sebenarnya bukan tugas ustadz aja untuk menyampaikan hal ini. Nah, itu adalah tugas semuanya begitu, karena kan kita manusia, yang membedakan kita dengan ustadz itu kan cuma label saja begitu. Karena aku juga pernah melihat orang-orang yang dia bukan ustadz, dia cuma profesional pekerja biasa, tapi cara ngomongnya itu luar biasa. Luar biasa ini dalam artian ya dia mengingatkan teman-temannya untuk cepat-cepat atau berlomba-lomba dalam memperoleh pahala yang sangat banyak. Karena setiap pahala yang kita dapat itu pasti itu sudah dijanjikan sama Allah, sama Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu sudah menyampaikan, memberikan kalimat dalam Al-Quran itu, kalau kamu melakukan hal-hal yang baik, menuju kepada meningkatkan iman dan takwa, dan mengajak orang-orang, dan orang-orang itu melakukan hal yang sama apa yang kita ucapkan, ya kita akan mendapatkan yang baik juga, yaitu pahala. Bagi teman-teman yang nggak tahu, pahala yaitu adalah sebuah imbalan ya, ibarat kata poin plus lah, bukan poin negatif. Jadi pada saat di akhirat nanti kita mendapatkan poin tambahan begitulah. Nah poin tambahan itulah nanti yang akan ditimbang kita ini beratnya di poin plus atau poin negatif. Kalau poin plus ya otomatis kita nanti diberikan ganjaran yaitu surga. Dan bayangkan saja kalau surga itu adalah sesuatu kenikmatan lah ya. Surga yang paling rendah aja itu sudah nikmatnya luar biasa, apalagi surga yang kualitas nomor wahid ya. Wah itu apa saja itu pasti kita dapatkan gitu. Kemudian poin pertama aku sudah menyampaikan tentang ini ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua aku mau menyampaikan tentang kata-kata profesionalitas lah ya. Kata-kata profesional itu
yang menusuk dan masuk ke dalam hatiku itu diucapkan oleh seseorang yang dulunya aku anggap seorang guru ya, seorang guru sampai sekarang juga masih jadi guru gitu. Tapi guru yang di bidang profesional keselamatan kesehatan kerja. Dia nyeletuk, dia itu menyebutkan sesuatu hal yang menurutku tidak enak, tapi bagiku ini sangat baik di kemudian harinya. Dan ternyata memang benar, kata-kata dia itu adalah yang profesional dong, kayak gitu. Mungkin pada saat itu aku mengerjakan suatu hal pekerjaan yang belum maksimal di mata dia, tapi menurutku udah maksimal begitu. Ya itu kan artinya aku ini belum mencapai level tertentu di mata dia, tetapi aku terima aja. Dan efeknya itu 3 tahun kemudian, memang kata-kata yang profesional dong itu betul-betul ngena banget itu. Akhirnya aku sadar bahwa memang kalau bekerja itu harusnya itu, kalau kita tidak tahu ya otomatis tanyalah sama orang, jangan ada gengsi. Nanya kepada mahasiswa yang baru lulus juga boleh, menanya kepada orang-orang yang baru lulus SMP, adik-adik kelas yang baru lulus SMP nggak masalah, yang umurnya relatif muda dibanding kita nggak masalah, karena gengsi itu penghambat kita mendapatkan wawasan. Nah itu dia yang aku dapatkan ya. Makanya apalagi zaman digital sekarang, orang-orang tuh seperti berlomba-lomba untuk bisa melakukan Excel, Word, memahami rumus-rumus Excel di spreadsheet maupun di Microsoft Word, di Microsoft Excel gitu. Nah itu kan suatu proses. Menjadi seorang profesional itu perlu proses memang. Dan aku bilang menjadi profesional itu juga perlu teman, perlu komunitas. Jangan sampai kita ingin menjadi profesional tapi langkah-langkah kita itu tidak profesional, tidak dekat dengan orang-orang atau komunitas-komunitas yang tidak menjadikan diri kita lebih baik dibandingkan sebelumnya. Cara-cara ngomongku ini, yang pertama itu seperti ustadz, yang kedua kayak motivator ya. Jadi aku merasa ini mungkin ini adalah pembawaan dari gen dari bapak atau ibu ya. Tapi menurutku ini adalah bekal atau privilege. Makanya aku menyampaikan ini. Apa yang terlintas di dalam kepala, di dalam otak, di dalam pikiran, ya sampaikan aja. Kalau itu baik ya kan. Untuk menjadi profesional, aku ada juga kepikiran selain di bidang K3 juga kayaknya pengen jadi konten kreator sih. Jadi kayak ngomong gitu di depan kamera, otomatis nanti diupload di media sosial seperti YouTube. Ya syukur-syukur mendapatkan uang di sana ya kan. Ya walaupun aku dalam bekerja di bidang K3 ini juga mendapatkan uang dan juga bisa menabung begitu. Bisa membeli aset, bisa membeli komoditas seperti emas. Ya itu cuma nabung-nabung biasa aja. Ada juga yang sifatnya saham, ada juga. Kemudian untuk menjadi profesional di bidang content creator juga semua orang juga akan merambah ke sana. Bagi barang siapa yang udah punya HP kualitas kentang biasa aja, yang HP-nya harga 1 juta 2 juta, itu juga bisa merekam kemudian bisa diupload. Intinya suara harus jelas, kemudian pencahayaan harus jelas, pembawaan atau kontennya juga menarik, itu semuanya bisa menjadi catatan lah. Oh ini pantas nih videonya ditonton karena dia mengingatkan tentang kebahagiaan surga dan profesionalitas yang perlu dijunjung kuat di dunia, supaya pundi-pundi uang juga semakin banyak. Itu dua langkah ini adalah langkah yang tepat ya untuk menjadi lebih baik lah ya. Itu aja mungkin yang aku sampaikan di bidang mengingat untuk meningkatkan kualitas iman takwa, dan yang kedua adalah profesionalitas dalam bekerja. Ya mungkin di kesempatan berikutnya aku menyampaikan tema-tema yang lain lah ya.
Terima kasih sudah nonton. Thank you. Assalamualaikum.